Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Ya, seperti biasa kita mau unboxing lagi ikan-ikan yang masuk karena ini musim hujan. Jadi di laut pun nelayan itu agak susah untuk bekerja ya, dikarenakan ombak yang sangat tinggi, curah hujan yang tinggi. Nah itu kenapa ikan pun nggak terlalu banyak jenis yang masuk, dikarenakan banyak nelayan yang tidak berani untuk melaut ya, untuk mengambil ikan. Dan itu kenapa kita harus sangat menghargai diri payah dari nelayan-nelayan kita yang sudah menangkap ikan-ikan di laut, mempertaruhkan nyawanya ya, karena kondisi seperti ini, apalagi kayak di tengah laut pun badai sangat tinggi dan bisa mempertaruhkan nyawanya mereka. Dan bukan hanya untuk ikan hias, mereka juga menangkap untuk ikan yang kita konsumsi untuk kita makan. Dan ikan-ikan yang pertama masuk di box pertama ini ada beberapa ikan-ikan kecil ya. Dan yang pertama kita lihat ini ada keling kuning. Keling yang banyak dibeli ya, tapi dia ini suka masuk ke dalam pasir. Kalau sore bisa suka masuk ke dalam pasir, jadi kesannya kayak hilang. Sebenarnya mereka istirahat, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada ikan keling kuning juga, tapi ini keling kuning asli. Nah bedanya kalau keling kuning asli ini, pengalaman gue sih kayaknya nggak pernah masuk ke dalam pasir ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang udah pelihara masuk nggak ke dalam pasir, nanti bisa tulis di komen ya. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu. Nah ini bedanya itu dari garisnya. Jadi ada garis titik dan badannya itu ada gradasi merahnya teman-teman. Untuk keling kuning aslinya. Nah di sini lagi ada ikan dokter ya, yang sering banget gue bahas. Ini yang ikan-ikan paling penting di akuarium teman-teman, karena fungsinya sangat baik sekali untuk makanin parasit-parasit yang ada di badan ikan. Nah tapi memang kalau si dokter ini tuh kadang suka sering mati karena mereka yang biasanya karena banyak makanin parasit ya, mereka tuh suka cepat mati teman-teman. Nah tapi kalau yang awet itu biasanya udang pelet. Tapi udang pelet kalau teman-teman main FO ya ada resikonya, nggak bisa masukin obat-obat untuk ini ya, untuk teman-teman ke akuarium teman-teman gitu. Nah ini ada keling cucut. Nah keling cucut ini yang sama kayak penguin hijau ya, jadi moncongnya juga sama panjang, dan tapi dia ini nggak bisa gede teman-teman, jadi dia kecil. Belum pernah sih nemu yang sampai besar banget, belum pernah tuh untuk keling cucut ini ada 2 piece untuk keling cucutnya. Dia lebih ke bentuk ya yang bikin lucunya. Nah ini ada Botana Berrien. Nah ini kalau gede ya baru terlihat sangat bagus, warna motifnya itu terlihat. Mereka akan bermutasi kayak siripnya lebih cerah, habis itu sirip tangannya juga lebih cerah, jadi itu yang bikin terlihat lebih bagus di situ untuk Botana Berrien ini. Ini kalau waktu kecil atau masih stres tuh warnanya gelap-gelap aja. Ini sama tadi keling kuning asli. Nah berikutnya ada keranjang padang nih teman-teman. Nah, ini masih agak stres ya, warnanya tuh gelap banget, belum terlalu ini. Nah ini yang seger nih, diambilnya tuh juga susah. Bentar ya, gue harus pelan-pelan karena jangan sampai ikan yang lain ikut mabok teman-teman, karena kayak diobok-obok lah gitu ya, dia harus lebih hati-hati. Nah ini Botana keranjang padang, ini yang Botana yang gue rekomendasiin ya buat teman-teman yang untuk fungsinya sama kayak keong turbo, makanin sela-sela lumut yang ada di koral. Nah ini yang rajin-rajin tuh Botana coklat, burung laut, keranjang Bali, keranjang padang, itu yang sering banget. Nah, karena gue juga pakai nih ikan keranjang ini di bak penampungan koral gue, karena dia memang ngebersihinnya itu rajin banget. Nah ini ada keling merah, sama kayak keling kuning suka masuk dan gedenya akan berubah menjadi keling asli. Jadi keling ini bisa jumbo size ya teman-teman untuk keling merah ini ya, karena gedenya tuh kalau keling merah gue pernah dapet yang besar banget sekitar 20 cm lebih lah.
itu pernah dapat gua, jadi memang bisa gede banget. Nah ini ada rainbow kuning. Nah ini rainbow termasuk Antias ya. Dia kalau teman-teman yang udah ngerti sih, biasanya mereka suka banget sama jenis Antias ini atau rainbow ini, karena mereka ini schooling, ikannya damai, nggak buli-bulian, dan warnanya itu ada banyak banget jenisnya. Dan di sini ada ikan betok bintang malam. Untuk betok ini ya sama ya, semua jenis betok. Dia murah, dia kuat. Tapi kalau teman-teman pemula jangan ngetes air laut. Misalnya ini udah cycling, udah selesai, gue tesnya pakai ikan betok. Nah, jangan, itu kebanyakan menyesal nantinya. Dikarenakan ikan betok ini merasa teritorial tempatnya dia, dan mereka jahil ke ikan baru. Apalagi teman-teman mau masukin ikan betok terus mau masukin ikan yang kecil-kecil juga nih, kayak ikan cantik lah, ikan rainbow itu bisa dibully sama dia. Nah ini ada jenis ikan rainbow bicolor atau wi ya. Nih ikan rainbow bicolor, dia warnanya macam-macam. Jadi ada gradasi, warna orange di atasnya dan badannya warna pink. Jadi antara warna orange ke pink itu ada campurannya. Nah seperti ini. Jadi kalau kena dari lampu sama kena dari samping ya, dari akuarium itu sangat terlihat bagus. Dan sama mereka keep safe dan aman, dan ikan damai. Nah ini ada Giro Negro termasuk jenis Polymas ataupun Nemo ya, yang main-main di anemon. Dan berikutnya ada ikan jabing. Nah ini ikan jabing dengan motif yang beda ya teman-teman. Dia ini badannya gede tapi dia damai teman-teman. Tapi jeleknya nih, ini kalau ini sih dari pengalaman pribadi pelanggan gua sendiri, dia pernah bilang, wah ternyata nih jabing ini makan koral otak ya, otak donat tuh dijailin sama dia gitu. Beda sama glodok ya, jadi ada plus minusnya. Tapi kalau gue belum lihat sendiri, tapi pelanggan gue pernah kasih tahu seperti itu. Jadi dia gigit-gigitin katanya. Jadi sebelum beli benar-benar dicari tahu dulu ya, itu reef safe apa enggak teman-teman. Nah ini yang jabing glodok yang biasa, yang rajin banget. Bentuknya sih biasa ya, jelek, nggak terlalu bagus, tapi dia fungsinya itu yang sangat bagus. Pemain-pemain lama pasti udah tahu lah, ikan glodok ini yang banyak suka dicari karena benar-benar rajin untuk makanin alga-alga yang ada di akuarium kesayangan teman-teman. Yang berikutnya lagi ini ada Botana Naso. Ini Naso yang biasa ya, yang atasnya kuning. Naso ini semakin gede semakin bagus teman-teman, karena buntut belakangnya itu akan panjang. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini mereka akan saling bully-bully tuh seperti itu. Jadi menggibaskan ekornya, di ekornya itu ada duri. Nah, semakin gede itu durinya akan kelihatan banget teman-teman. Teman-teman bisa googling untuk Botana Naso, itu gedenya itu buntutnya tuh bagus banget, tapi memang durinya juga gede. Nah ini ada ikan Botana Abu, bukan angel abu ya, dia reef safe, aman juga. Dan ikan Botana Abu ini sih gue belum pernah dapat yang gede banget kayak Botana Naso ya. Kayaknya termasuk jenis botana yang kecil tuh, yang nggak bisa gede. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah punya yang besarnya, bisa direvisi ya. Karena kalau gue bicara dari yang gue tahu gitu, yang gue pengalaman pribadi gue, tapi pasti jadi ada yang salahnya juga teman-teman ya. Jadi kita bisa tukar ilmu di channel PKC ini. Nah ini ada Botana, ini termasuk berrien ya. Saya juga kurang pasti, tapi siripnya itu lama-lama akan jadi warna kuning, jadi sangat bagus ya teman-teman. Tuh dari atas kelihatan ya. Jadi semakin gede itu Botana akan semakin warnanya itu makin pekat teman-teman. Jadi semakin bagus, semakin indah untuk dilihat, dan akan bagus juga sebenarnya taruh di kolam ya ikan Botana ini, karena dia sebetulnya renang yang sangat bagus ya. Jadi sama kayak ikan dori lah, mereka tuh butuh daya renang yang panjang, space yang agak luas. Nah ini ada belut pelangi yang warna hitam, pita bisa dibilang juga, bisa pelangi atau bisa kayak kayak balet ya, sebenarnya kayak orang main balet pakai tali. Nah ini sampai seperti itu kalau mereka berenang di tempat yang agak luas gitu. Tapi pada dasarnya ikan ini sih nggak terlalu agresif, mereka lebih kalem, nggak yang kayak more-more yang lain ya teman-teman.
Nah ini yang kemarin nanya-nanya Bobby tuh udah masuk ya, ada banyak, ada yang size besar, ada yang size kecil. Dan kalau teman-teman yang belum tahu, jadi Bobby ini kan memang agresifnya tinggi sekali ya teman-teman ya. Nah tapi kalau di lautan aslinya, mereka ini suka schooling teman-teman. Mereka tuh bergerombol gitu, sama kayak yellowtang. Jadi harus ada jumlah tertentu yang mereka itu bisa jadi kayak schooling, jadi ngumpul bareng gitu ke kanan ke kiri, walaupun memang pasti ada bully-bulian, pasti ada, tapi bukan untuk mematikan ya, bukan mematikan ikan yang lain gitu. Karena memang di laut aslinya mereka ini kalau berenang itu selalu bergerombol sejenis buat tanah biru semua. Makanya ada pelanggan yang suka nanya tuh pengen belinya, oh gue mau pengen beli buat tanah biru tuh 10 piece gitu, karena memang mereka gabungkan dalam satu akuarium yang sama. Tapi jangan dicicil ya teman-teman, karena kalau dicicil itu resikonya lebih berat. Sama kayak ikan cupang, kalau kita udah ambil dari kolam, dia udah di satu soliter, dimasukin gabung mereka berantem. Nah seperti itulah ikan buat tanah ini. Nah ini ada kepe monyong. Nah ini kepe yang gue pakai untuk makanin aiptasia ya, untuk makanin aiptasia, hama-hama, cacing-cacing yang teman-teman baru beli koral nih, itu pasti ada bibit-bibit cacingnya masih ada ya gitu. Nah itu kadang-kadang jadi kalau setiap gua koral baru masuk nih dari supplier gitu, itu di bak gua ada kepe monyong ini. Nah kepe monyong ini akan inspeksi ke koral baru tersebut. Jadi mereka akan makanin bibit-bibit cacing yang masih kecil-kecil yang kita kasat mata nggak kelihatan, bagi mereka bisa dilihat. Jadi mereka makanin tuh gitu. Jadi sangat rekomendasi kalau gua ya gitu. Nah ini ada botana kasur juga. Ini ikan yang menurut gue juga bagus banget ya. Cuman memang perawatannya lebih berat teman-teman. Jadi mereka agak lebih gampang stres ya. Jadi kalau udah stres ya jadi nggak mau makan gitu. Jeleknya sih lebih di situ. Nah di sini ada swallow ekor panjang, tapi sayang ini swallownya nggak selamat teman-teman, karena ini sebenarnya udah unboxing beberapa hari yang lalu ya gitu. Gue baru masukin ke upload di YouTube ini. Jadi kalau yang ini udah dia nggak kuat teler, akhirnya nggak selamat. Tapi kalau kayak kepe monyong, botana biru, oke aja. Nah di sini ada ikan kerapu. Nah ini ikan kerapu nih. Jadi sekilas itu kadang-kadang orang suka nyangkanya rainbow. Nah jadi harus hati-hati ya dilihat benar-benar. Nah ini yang saya agak lebih besar ya. Ini ikan kerapu ini bisa jumbo teman-teman ya, bisa nanti ujungnya bisa kita makan tuh dan enak banget dan mahal. Nah tapi kalau kecil, pencinta predator, ikan-ikan predator itu sangat suka dikumpulin tuh ikan-ikan kerapu seperti ini. Dan berikutnya di sini ada ikan predator juga, ikan pidana. Nah pidana ini dibilang juga GT, giant trevally. Jadi ikan ini bisa sangat besar juga, dan mereka ikan predator yang saya tahu sih, mungkin udah salah juga ya, ini mereka yang schooling, jadi sampai gede pun mereka suka ngumpul. Nah ikan ini biasanya tuh suka nempel di ngikutin si ikan hiu gitu, karena suka ada yang ngikut gitu juga tuh. Jadi di bawahnya untuk mencari perlindungan, mereka akan suka mencari ikan yang paling besar yang ada di bak, yang ada di sekitar mereka akan nempel. Tapi kecuali kalau mereka sudah sangat besar ya, di saat kode besar nggak, mereka akan schooling sendiri. Kalau yang teman-teman beli yang kecil-kecil itu biasanya nyari ikan yang paling besar dan dia tempel tuh untuk nyari perlindungan, dibully sama ikan yang lain. Nah selain itu di sini juga ada ikan-ikan predator lainnya, ikan moray. Ini ada moray bunga ya, karena motifnya, atau di luar dibilang snowflake. Nah ada juga moray zebra. Nah moray zebra ini yang lebih kalem teman-teman, jadi lebih anteng, nggak agresif ya, beda sama moray yang lain tuh. Moray lain tuh agak galak tuh, untuk agak berani lah untuk mencari makan, benar-benar aktif. Tapi kalau moray zebra ini benar-benar kalem dan pemalu teman-teman sifatnya. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Doain mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Oh ya, dan satu lagi, itu mau keluar ya. Jadi kalau teman-teman miara moray seperti ini, jangan baiknya dikasih penutup. Jadi kalau mereka nggak nyaman, mereka bisa kabur tuh, escape, dan ujung-ujungnya mereka mati kering karena kekeringan. Jadi bagusnya ada tutup atau jarak atas dan bawahnya dan permukaan air itu agak jauh, jadi menghindari
dari mereka escape dan akhirnya mati. Jadi kasihan teman-teman juga buang-buang uang. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.